Anda sudah sesat. Tidak, saya tidak sesat. Ini, saya orang akademik tapi menghadapi preman kayak kamu, saya bisa jadi preman juga. Saya tidak preman. Preman juga. Jangan Rudi, serang ya. diri, Pak. Saya tidak preman. Saya juga orang akademis. S2 saya dari perguruan tinggi. Anda ketemu batu sama saya sore hari ini. Saya sengaja Mana ada membuat saya ketemu batu? karena... Saya ketemu lumpur. Lumpur. Batu. Lumpur. Lumpur. Batu. Jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi. Oke, silakan Pak. Jadi saudara, hari ini saya akan live dengan Pak Rudi Yohanes Hutagalung, ya. Dan kami akan membahas topik mengenai Yudas, karena menurut beliau ini Yudas itu masuk surga, ya. Sedangkan kalau saya tesisnya itu Yudas tidak diselamatkan begitu. Jadi baik, saya mempersilahkan Pak Rudi untuk menyampaikan tesisnya, ya. Mengapa Yudas itu masuk ke surga? 10 menit, Pak. Oke, terima kasih. Saya bacakan. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Tuhan yang cemburu. Ingat, Pak. Allah yang diikuti Yudas adalah Allah yang cemburu. Allah yang cemburu itu yang mengaruniakan Yudas kepada Yesus. Allah yang cemburu itu yang membersihkan Yudas dengan roh. Allah yang cemburu itu kepadanya Yudas datang. Apakah mungkin Yudas menyembah dua Tuhan? Two kings, two kingdoms. Tidak mungkin Yudas di dalam waktu bersamaan menyembah Tuhan dan menyembah iblis. Tetapi yang terjadi adalah bahwa ini harus digenapi kata Yesus. Yesus di depan mata Yesus, iblis itu terus masuk. Yesus tidak mengusir. Kenapa Yesus tidak mengusir? Artinya Yesus memiliki satu cerita khusus mengenai hal ini. Bukan karena Yudas tidak percaya. Bahkan ketika Yesus menyuruh Yudas, pergilah, pergi Yudas. Artinya Yudas percaya menurut perintah Yesus. Selesai Pak, silakan. Ya, jadi sekali lagi ini tafsiran yang Anda karang-karang sendiri, ya. Jadi waktu Pak, itu Yesus berkata di sini, ya. Bapak tidak bisa menilai saya ngarang sendiri. Biarkan argumen saya berjalan. Bapak bantah dengan argumen. Dari tadi saya Bapak mengatakan saya ngarang-ngarang sendiri. Bapak pun ngarang sendiri kalau gitu. Tidak. Selagi saya berpedoman pada Alkitab artinya ada. Silakan. Begini loh. Saya katakan ngarang karena tidak ada dasarnya. Itu berdasarkan asumsi yang tidak kamu jawab kan. Anda mau ngomong saya ngarang. Tidak ada asumsi. Tidak bisa gitu Bapak bilang. Bapak cukup jawab argumen saya dengan argumen. Tidak perlu Bapak tambahi, Bapak membuhi bahwa saya mengarang. Kecuali asumsi. Silakan. Memang tafsiran Anda ini ngawur di sini. Itu ngawur. Makanya saya bongkar ngawurnya sekarang. Ya Bapak buktikan. Jangan Bapak bilang ngawur. Itu Bapak buktikan saja. Saya tidak pernah membilang Bapak ngawur. Silakan. Saya buktikan sekarang. Ya, ngawur Anda ya. Maka kata Yesus kepada 12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Ya. Ini pertanyaan kepada para murid yang ada di situ. Dan ini sama sekali tidak mengindikasikan ya apakah ya orang itu kalau pergi tidak percaya, kalau tetap percaya. Itu tidak ada dasar untuk menilai begitu ya. Perhatikan baik-baik ya. Saya belum selesai ya. Bahkan orang yang banyak yang berkerumun kepada Yesus, yang pergi itu siapa tahu? Kita tidak tahu, jangan kemeruh ya. Kita tidak tahu. Ketika Yesus sudah bangkit, mereka mungkin dapat dengar Injil dari Petrus lalu percaya. Kita tidak tahu. Orang yang tadi berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Mungkin kemudian mereka percaya setelah sadar Yesus itu adalah Mesias kan? Oleh pekerjaan Roh Kudus. Jadi ayat ini, ayat 67 sama sekali tidak mengindikasikan ya, apakah orang pergi, berarti dia tidak percaya. Tidak pergi, berarti dia percaya. Tidak ada di situ ini ya. Jadi kalau para murid itu diam di situ, karena memang ke-12 murid ini termasuk Yudas yang selama ini selalu bersama-sama dengan Yesus. Tetapi nanti perhatikan baik-baik. Bahwa Yudas itu akhirnya memang pergi dan binasa. Pergi dan bunuh diri. Berarti dia memang bukan bagian daripada pelayanan Tuhan Yesus. Ya, begitu. Saya masih ada waktu. Saya jawab tadi mengenai masalah kas. Ya, mengenai masalah kas tadi. Jadi kalau masalah kas itu ya, Yesus sendiri yang berbicara ya.
biarkanlah lalang tumbuh di antara gandum. Kan begitu. Ada satu perumpamaan itu, saya nggak ada waktu untuk membuka ini nanti. Lalang, ya, orang durhaka sama orang benar itu dibiarkan tinggal sama-sama. Bahkan itu bisa ada dalam gereja. Itu sebab Yudas ini memang dia adalah milik iblis, ya. Dia mencuri kas, dibiarkan. Karena memang Tuhan Yesus mempunyai prinsip, biarkan lalang itu berada di antara gandum. Nanti kata Tuhan Yesus pada akhir zaman nanti akan ada penghakiman. Di sana nanti baru kemudian seluruh lalang itu dikumpulkan, diikat, lalu kemudian dibakar. Ini argumentasi saya kira saya tidak bisa menerima apa yang Anda katakan itu. Silakan sekarang kalau mau sanggah. Nah, Bapak tidak menerima tidak masalah, tapi jangan selalu dibumbui Pak saya asumsi segala macam. Bapak juga asumsi mengenai ilalang itu tidak ada urusannya itu ke Yudas, Pak. Tidak ada urusannya itu hanya asumsi. Ya sudah, makanya yang terbaik kita lakukan adalah Bapak tanggapi argumen saya. Jangan Bapak buat kesimpulan pribadi. Sekarang saya jawab, bisa nggak Bapak buktikan kapan Yudas mencuri ketika mengikut Yesus? Silakan buktikan dulu. Kasih ayatnya. Itu bukan Yesus. Bukan Yesus yang mengatakan itu, Pak. Yang mengatakan itu adalah penulis Yohanes. Kan jelas di situ. Yohanes 12 ayat 6. Penulis yang mengatakan itu Yohanes. Setelah Yesus naik ke surga, kenapa baru dibukakan hal itu? Ya kan, dibukakan, ditulis. Artinya mereka menyimpan dosa Yudas. Itu adalah dosa menyimpan dosa. Ini, silakan Bapak jawab. Kapan Yudas mencuri dan kapan Yudas mencuri kas? Saya ingin tahu kapan. Silakan. Kasih ayatnya. Standar, ya, dulu. Standar kita ini Alkitab. Alkitab ini adalah firman Tuhan. Yohanes menulis berdasarkan wahyu dan ilham dari Tuhan. Ya, itu standarnya Alkitab. Maka setiap yang ditulis di dalam Alkitab ini adalah firman Tuhan. Walaupun itu tidak keluar langsung dari mulut, karena diilhamkan oleh Roh Kudus. Itu 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar dan seterusnya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah ini ya seluruh Alkitab ini. Maka tulisan Rasul Yohanes yang menginformasikan bahwa Yudas suka mencuri di kas, itu adalah firman Allah dan itu standarnya, itu ayatnya. Ayat apa yang Anda minta? Nah, saya minta tunjukkan dia mencuri ketika ikut Yesus. Karena di situ tidak dijelaskan dia mencuri kapan dan mengambil uang kas kapan. Karena Yudas juga bekerja di luar sebelum gabung dengan Yesus. Silakan satu ayat saja Yudas mencuri. Ini hanya keterangan. Tidak ada dijelaskan di situ kapan Yudas mencuri. Apakah mengikut Yesus atau sebelum mengikut Yesus? Kalau Bapak bilang ketika mengikut Yesus, maka para rasul menyembunyikan sebuah dosa yang terjadi beribu-ribu abad. Yang dibukakan ketika Injil sudah dikanon. Tahun 325. Maka 325 tahun, 300-an tahun disimpan kejahatan itu. Apakah bisa rasul-rasul menyimpan kejahatan? Apakah pantas mereka dikatakan rasul? Tidak, Pak. Bapak tidak akan mampu menunjukkan uang siapa yang dicuri Yudas. Kas yang mana dicuri Yudas. Silakan kalau Bapak mampu. Alkitab ini sudah bicara. Yudas itu pencuri. Anda lawan Alkitab, Anda salah. Saya tidak melawan Alkitab. Memang dia mencuri. Tetapi tidak dijelaskan di situ kapan mencuri. Apakah ketika mengikut Yesus ataukah sebelum mengikut Yesus? Buktikan kalau Bapak bisa membuktikan hal itu terjadi, silakan. Kalau saya jelas, saya katakan sebelum mengikut Yesus dia memang mencuri dan mengambil uang kas. Setelah ikut Yesus dia tidak melakukan hal itu. Itulah sebabnya Injil kanonik tidak pernah menuliskan bagaimana dia mencuri, bagaimana dia mengkorupsi uang kas. Silakan. Aduh, sudah jauh Anda ini, sudah jauh. Sudah jauh, Yohanes kamu. Tidak sudah jauh. Jadi gini. Masih dalam konteks. Ayat itu tidak dijelaskan kapan dia mengambil uang. Kamu dengar saya dulu. Waktu saya sekarang. Kamu kan sudah ngomong, ya. Jadi gini loh. Dengar saya baik-baik. Kamu mana ada bukti kalau itu Yudas lakukan sebelum jadi murid? Di mana buktinya? Jadi jangan omong kosong. Kamu enggak ada bukti. Saya jawab. Buktinya adalah Yesus adalah Tuhan. Yesus tahu Yudas menyuri. Yesus tidak pernah melarang sekalipun Yudas mencuri. Tidak ada keluar dari kalimat Yesus, Yudas kau jangan mencuri. Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena memang dia tidak melakukan pencurian ini ketika ikut Yesus. Tetapi dia melakukan sebelum ikut Yesus. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, salah satu di antara kamu adalah iblis.
Tetapi ketika dia Yesus ikut Yesus, tidak pernah dia mencuri. Andai kata dia mencuri, pasti Yesus menegur. Hei Yudas, mengapa kau mengambil uang kas kita? Kenapa kamu mencuri? Tidak pernah Yesus menegur. Itu buktinya, bukan asumsi. Sudah. Sekarang Bapak buktikan. Rudi, otakmu sudah omong kosong kamu itu. Tidak ada bukti. Saya tidak omong kosong. Ayo buktikan di mana Yesus mengatakan pernah menegur Yesus Yudas mencuri. Bapak buktikan di mana Yudas pernah mencuri. Kamu juga buktikan di mana dikatakan Yudas itu mencuri sebelum jadi murid Yesus. Omong kosong. Sudah saya buktikan. Sudah saya buktikan. Karena Yesus tidak pernah mengatakan sama Yudas, Yudas jangan mencuri. Yesus menegur murid-muridnya langsung. Contoh sama Petrus. Hei Petrus, kamu adalah iblis. Nyala engkau iblis. Pikiranmu adalah pikiran manusia, bukan pikiran Tuhan. Kalau Yudas mencuri, pasti Yesus menegur. Silakan. Sekarang gini, kamu tunjukkan bukti di mana dikatakan Yudas itu mencuri sebelum jadi murid Yesus. Tunjukkan ayatnya mana coba. Karena coba tidak ada di dalam Bible, ucapan Yesus menegur Yudas ketika menjadi murid Yesus bahwa dia adalah pencuri. Tidak ada ayatnya. Itu indikasi kuatnya, Pak. Karena Yesus adalah Tuhan Maha Tahu. Makanya gini. Bapak coba jawab. Kapan Yudas mencuri? Buktikan dulu. Saya sudah bisa buktikan. Saya jawab. Bapak. Saya jawab sekarang. Ya. Karena, dengar dulu. Karena Yudas itu bukan mencuri sebelum jadi murid. Uang kas itu uang kas para murid itu. Itu yang dia curi. Maka Yohanes mencatat itu. Maka Anda tidak punya bukti, asal omong kosong saja tadi itu. Maka sekarang terbongkar omong kosongmu. Bapak tidak punya bukti ketika itu dilakukan menjadi murid Yesus. Mana buktinya? Kalimat mana? Kalimat mana? Injil Yohanes ini. Ini ada buktinya tadi. Ini. Mana? Ini. Gimana? Jadi Yohanes itu Yohanes menulis ini ya dalam konteks Yudas itu murid Yesus, dalam konteks dia pengikut Yesus, dia mencuri uang kas di sana. Kamu omong kosong itu comot ayat. Berarti Bapak mau mengatakan Yesus adalah pelindung kejahatan. Tidak. Apakah demikian? Tidak. Rasul, kenapa tidak? Kenapa didiamkan Yesus? Sudah mencuri adalah dosa. Firman Tuhan mengatakan jangan mencuri. Jangan mencuri. Ulangan 20 tadi mengatakan jangan mencuri. Artinya Yesus melanggar firman-Nya sendiri, ucapannya sendiri. Jangan mencuri. Tetapi dibiarkan Yesus dan disimpan selama 325 tahun itu. Kemudian 325 tahun dibukakanlah ketika di kanon Injil itu. Tidak, Pak. Yesus adalah yang tidak bisa berdamai dengan dosa. Pak Rudi, ini argumentasi konyol sekali yang anak SD pun itu ketawain, Pak. Saya jawab sekarang ya. Apakah Pak Rudi kira Tuhan Yesus itu senang dengan kejahatan ketika sekarang ini orang merampok, sekarang ini orang berzina? Tuhan Yesus lihat loh. Tuhan Yesus lihat. Kenapa dia? Nah, ini pertanyaan konyol Anda ini. Tuhan itu ada waktunya. Kapan dia menumpas kejahatan, kapan dia mengakhiri kejahatan, ada waktunya. Maka Yudas itu berbuat jahat, sengaja dibiarkan. Sebagaimana dia katakan, biarkan itu lalang tumbuh bersama gandum begitu. Sekarang saya bongkar kamu sekarang. Kamu kena batu sekarang. Kamu hina-hina teolog, saya bongkar kamu sekarang. Bongkar silakan. Apa yang Bapak bongkar? Dan yang Bapak bongkar. Nah, sekarang gini, jawab saya. Apakah Tuhan Yesus itu suka dengan kejahatan? Sekarang ini ada banyak orang berzina. Sekarang ini ada banyak orang mencuri. Yesus tidak suka dengan kejahatan. Yesus tidak suka dengan kejahatan. Maka hukum Tuhan mengatakan, jangan mencuri. Tetapi andai kata Bapak bilang, Yesus mendiamkan hal itu baru dibukakan 325 tahun ke depan. Artinya, Yesus mendiamkan sebuah kejahatan. Artinya kalimat omong kosong. Yang membuat itu jadi omong kosong adalah Bapak. Bukan saya. Bapak yang membuat itu jadi omong kosong. Gini, saya orang akademik tapi menghadapi preman kayak kamu, saya bisa jadi preman juga. Jangan serang diri, Pak. Saya tidak preman. Saya juga orang akademis. S2 saya dari perguruan tinggi negeri. Jangan main-main. Saya S2 juga. Dengar dulu. Jangan nyerang pribadi dong. Dengar dulu. Alkitab sudah mencatat ya. Itu Yudas itu pencuri kas, itu sudah bukti itu. Kamu ini apa? Buktinya apa? Mencuri kas kapan? Kita harus mendudukkan dulu kapan mencuri kas. Karena waktu ada dua. Sebelum menjadi murid Yesus dan sesudah menjadi murid Yesus. Bapak harus tetapkan dulu. Jika sebelum menjadi murid Yesus, buktikan. Jika sesudah menjadi murid Yesus, buktikan. Pada apa?
pada saat jadi ini catatannya. Di mana? Ini Di mana? ada catatannya. Kalimat mana? Kalimat mana yang menjelaskan itu pada bahasa Yesus? Tidak saya temukan kalimatnya. Kok bahasa Yesus? Jelas Injil mencatat Yudas ini mencuri kas, dia adalah pencuri. Ya kas yang mana dicuri? Apakah kas Yesus? Apakah kas orang luar dari sebelum jadi murid? Kalau Bapak bilang mencuri kas orang Yesus, artinya Yesus melindungi sebuah kejahatan. Bapak sudah menuduh Yesus adalah penjahat. Maka kalau itu yang terjadi, maka orang Romawi, orang-orang ahli Taurat sudah bisa menghukum Yesus langsung karena melindungi kejahatan. Dan Yudas pasti mengaku, saya mencuri loh ahli Taurat, didiamkan sama Yesus. Harusnya hukumnya potong tangan. Tetapi tidak ditemukan orang ahli Taurat dosa Yesus mengenai melindungi kejahatan. Tidak ada, Pak. Yang bilang Yesus melindungi kejahatan apa? Tuhan Bapak, bisa membiarkan. Bapak. Dengar dulu. Sekarang waktu saya ya. Jadi Tuhan bisa membiarkan sementara waktu kejahatan berjalan. Bukan berarti dia setuju. Sama seperti saya sudah kasih ilustrasi sekarang. Tuhan Yesus lihat kejahatan dalam dunia ini. Apakah dia setuju? Tidak. Dia sengaja membiarkan untuk sementara waktu. Jadi Anda ini bukti apa? Akhirnya Yudas itu pencuri kas. Kasnya siapa? Kasnya mereka para bukan kas sebelum ya. Jadi Anda tidak bisa pertahankan, kita maju pokok lain aja lah. Mohon dibedakan. Ketika Yesus pada waktu itu ada di antara murid-muridnya, dengan sekarang Tuhan di sorga. Beda, Pak. Kalau sekarang Tuhan di sorga, iya, dia memberi kehidupan baik bagi yang jahat maupun yang tidak jahat. Tetapi ketika Yesus di dalam dunia bersama Yudas, Yesus mendiamkan sebuah kejahatan, itu adalah kejahatan. Kejahatan bagi Tuhan. Ada ayatnya, nanti saya cari. Oke, Yesus, kita lompat ke tempat lain, silakan. Dengar dulu. Yesus waktu di dunia beda dengan waktu Yesus ada di surga. Ini tambah jauh lagi. Beda lah. Salah satu beda yang menyolok. Beda yang menyolok adalah Yesus tidak mengetahui kapan hari kiamat karena dia di dunia. Kalau di surga tahu Yesus kapan hari kiamat, Pak. Bedanya itu yang paling menyolok. Pertanyaan saya sekarang. Yesus itu Tuhan atau bukan? Yesus adalah Tuhan. Tuhan. Tapi ketuhanan Yesus ada syarat. Yohanes 1 ayat 1. Iya, saya jawab sekarang. Kalau Yesus itu Tuhan ya, dia Maha tahu kan? Maha tahu. Nah, pertanyaan saya selanjutnya. Kemahatauan Yesus itu bisa putus atau kekal? Jawab ini saja. Kemahatauan Yesus itu kemahatauan Yesus kekal. Pak, Yesus kehidupannya dibagi tiga. Kehidupan Yesus dibagi tiga. Sebelum turun menjadi manusia, setelah menjadi manusia, dan kembali kepada Tuhan. Tunggu dulu, saya menjelaskan. Bapak sudah bertanya. Maka ketika Bapak bilang, apakah ketika di bumi, segala sesuatu diketahui Yesus? Tidak. Apa faktanya? Yesus mengatakan, aku tidak tahu kapan hari kiamat. Hanya Bapak yang tahu. Tetapi kalau sekarang ditanya, Yesus sudah di sorga. Tanya ke sorga, apakah tahu kiamat? Tahu, kata Yesus. Inilah harinya. Ini ajaran sesat baru lagi yang kau ajarkan. Wah, tidak. Ya? Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Itu diimani orang Kristen. Jadi Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Ya, jadi gini. Kalau Yesus 100% Tuhan, kemahatauannya itu kekal atau tidak? Itu yang saya jawab itu saja. Kekal Satu hal yang tidak bisa diketahui Yesus. Dikatakan Yesus langsung. Tidak kekal. Ketika di bumi tidak kekal. Ketika di bumi loh. Bedakan ketika di bumi. Kamu terbatas. Gini loh. Yesus ketika di bumi terbatas. Tidak tahu kapan hari kiamat. Tak tahu Yesus kapan hari kiamat. Anda sudah sesat ini dan itu bidat yang dikutuk dalam sejarah gereja. Oh tidak, saya tidak sesat. Yesus memang tidak tahu kapan hari kiamat. Buktikan, kapan Yesus bicara hari kiamat? Kapan? Loh, Yesus di situ bukan tidak tahu, tapi di dalam ketundukannya kepada Bapa sebagai utusan, sebagai Mesias, dia berkata, saya tidak tahu. Dan memang, dengar baik-baik ya. Dan memang Tuhan Yesus sendiri kan mengajar ya. Kamu tidak perlu tahu hari kiamat. Dia ya waktu anak manusia akan datang seperti pencuri. Jadi mana mungkin Yesus melawan firman-Nya sendiri dan mengatakan yang bahwa benar adalah Pak, yang benar adalah ketuhanan Yesus berpatokan kepada
Yohanes 1 ayat 1, firman bersama-sama dengan Allah, maka firman adalah Allah. Selesai. Kalau Bapak bilang 100% mulai dari awal sampai akhir Yesus adalah Allah, maka Tuhan bisa mati. Tuhan tidak bisa mati, Pak. Bapak sudah keliru. Tuhan. Ada Jadi waktu bersama, ada waktu berpisah. Eloi, Eloi lama sama tani, berpisah. Maka matilah Yesus karena Roh Allah sudah keluar. Pak Rudi, hari ini siaran kita ini saya betul-betul mengekspos Anda ini pengajar sesat, pengajar palsu. Yang mengatakan Yesus tapi Anda itu, tidak bisa mematahkan saya. Anda yang sesat, mengatakan Jadi, Yesus menyimpan kejahatan. Yesus tidak pernah menyimpan kejahatan. Saya mengatakan begitu. Loh, Anda mengatakan Jadi gini kok. Pak Rudi gini. Sekarang begini, dari pembicaraan tentang Yudas ini saya bisa simpulkan bahwa memang Anda bidat gitu. Saat ini saya berani berkata Anda bidat karena mengatakan kemahakuasaan Yesus tidak kekal begitu ya. Tidak kemahatauan Yesus tidak kekal, dan itu bidat di dalam sejarah gereja ya. Jadi gini, kemahatauan Yesus ketika di bumi terbatas, Pak. Tidak bisa Yesus memikirkan sampai wahyu, karena dia terbatas pada daging. Jangan Bapak bilang semua rahasia alam diketahui, buktinya Yesus tidak mau memberitahu hari kiamat. Kenapa? Karena dia masih unsur daging. Kalau Anda kata itu roh dikasih tahu Yesus. Beda, Pak. Jadi begini. Jadi berarti Yesus itu waktu datang ke bumi, dia berhenti jadi Allah begitu. Jadi dia tidak mau, dia berhenti jadi Allah. Dia utusan Allah. Allah tetap di singgasananya, Pak. Inilah kalian nggak ketahui bagaimana konsep Tritunggal. Sama seperti saya mengutus gambar saya ke hadapan Bapak. Dia adalah citra saya. Saya utus kepada Bapak. Tetapi dia memiliki kekuatan terbatas. Kalau saya bicara, dia bisa bicara. Kalau saya diam, dia diam. Terbatas itu Pak yang di hadapan Bapak itu. Ya. Ini saya tidak terlalu ngotot lagi sekarang karena saya sudah kupas semua. Anda sudah tahu Anda ini nabi palsu ya. Jadi jangan ditambahi. Jangan ditambahi dalam diskusi. Bapak hanya berhak mematahkan argumen saya, tidak berhak menilai saya. Bagaimana Anda seorang calon doktor tidak mengerti cara berdiskusi? Tidak mengerti cara berdiskusi. Ya, saya sudah patahkan seluruh argumentasi Anda, omong kosong semua tadi. Tidak ada yang patah. Sudah Bapak patahkan, Bapak bilang tidak ada yang patah. Bahwa Yudas sudah ditentukan ke surga. Belum Bapak patahkan itu ketika perjamuan. Mana ada Bapak patahkan? Sudah saya bantah semua tadi. Yang mana? Tidak ada. Sudah. Justru saya yang mematahkan punya Bapak. Semua yang Bapak bilang sudah hancur saya buat. Keangkuhan teologi saya hancurkan hari ini. Kita kembali gini ya. Kita kembali kepada masalah Yesus ya tadi ya. Jadi ini omong kosong baru lagi yang Anda buat ini ya. Yesus itu tidak maha tahu waktu di bumi ya. Yesus itu batas ya. Dia kealahannya itu. Siapa bilang tidak mau tahu, maha tahunya terbatas. Siapa bilang tidak maha tahu? Saya nggak bilang, tetapi kemahatauannya terbatas daging. Ya berarti dia tidak maha tahu kalau gitu. Kalau terbatas kan tidak maha tahu. Maha tahu sebatas yang di bumi saat itu. Makanya Yesus tahu kapan dia mati, kapan disalib, siapa yang mengkhianati, siapa yang ini. Maha tahu, tetapi Yesus tidak terbatas pada daging. Pak Rudi, Anda ini ngomong sadar tidak ya? Katanya terbatas tapi maha tahu. Maha tahu terbatas. Mana ada orang maha tahu tapi terbatas? Loh, kemahatauan Yesus sampai apa? Sampai kematiannya dan naik ke surga. Karena dia harus berjalan bersama-sama dengan manusia. Kemahatauannya terbatas oleh daging. Itulah sebabnya ketika ditanya, kapan hari kiamat? Anak pun tidak tahu. Hanya Bapa yang tahu karena terbatas sama daging. Andai kata dia tidak daging, tidak terbatas sama sekali. Ditanya pun galaksi sana berapa ribu kilometer, dijawab Yesus itu. Daging terbatas, Pak. Kan, ya, berarti waktu di bumi kan terbatas ya. Terbatas kan? Terbatas daging. Berarti tidak maha tahu kan kalau begitu? Maha tahu. Buktinya Yesus tahu si Yudas akan menyalibkan. Yesus tahu. Bapak yang nggak paham, kemahatauan Yesus Tuhan ada dua. Yang tidak terbatas, apapun ditanya bisa dijawab. Dan terbatas oleh daging. Kapan hari kiamat? Tak dijawab Yesus. Karena daging. Pak Rudi, saya ini bicara sama orang gila atau orang waras ya. Saya ngomong dari Anda ngomong terus. Jadi ini bagaimana ini? Ya. Ini Anda ini ngomong terus saja, tidak karu-karuan itu. Jadi bagi saya ini ya ini itu saja.
Saya mana ngomong dari tadi, saya tanya-tanya terus, Anda nggak itu ngomong saja terus. Ketika saya putar ulang rekaman ini, Bapak saya pakai tengah ngomong bicara, Bapak tentu saya ikuti. Anda tadi sepakat itu 50 menit selesai. Ini sudah lewat kita. Ini Oke, kan kita begitu, selesaikan dulu Bapak pertama. Loh, enggak, dengar dulu, dengar saya dulu. Saya belum menyanggah Anda kok. Anda ngomong terus dari tadi, lalu saya tidak bicara. Yang jelas begini, ya. Saya tidak ragu-ragu mengatakan dalam siaran ini bahwa pemahaman Anda tentang Yesus itu sesat, ya. Ini saya bukan berasumsi, ya. Saya tidak mau bicara Yudas lagi. Kita diskusi, Pak. Patahkan argumen saya. Jangan Bapak nilai-nilai saya. Tentu harus saya jawab. Sudah saya lihat saja. Aku masih ngomong, Anda ngomong, kamu memang otakmu tidak waras itu. Ya jelaslah saya ngomong. Karena Bapak menuduh-nuduh saya gila lah. Menuduh-nuduh saya bidak. Sudah lagi. Argumen saya patahkan. Itu yang Bapak lakukan itu tidak sesuai dengan kaidah, Pak. Bapak akademisi. Sudah, kalau saya ajak akademis memang kamu bisa. Ayo kita ngomong bahasa Inggris sekarang. Kamu bisa. Kamu bisa. Ayo ngomong bahasa Inggris. Hanya bahasa Inggris takarannya. Kita di Indonesia, EYD. Kenapa harus bahasa Inggris? Karena Bapak bisa bahasa Inggris terus saya Bapak hakimi tidak. Oh, enggak begitu. Kalau bicara apa ini kita bisa bahasa Ibrani dengan Yunani lah. Ibrani dengan Yunani lah. Saya menyerah, langsung saya bilang saya enggak tahu. Makanya gini, dengar saya dulu, ya. Jangan minta-minta akademik. Saya mau ikuti pemikiran Anda. Jadi biarkan diskusi ini jalan. Jangan Anda saya minta, Pak. Bapak jangan ngata-ngatai saya gila. Jangan ngata-ngatai saya sesat. Itu di luar konteks akademis. Pak, saya punya argumen, patahkan argumen saya. Tidak perlu Bapak emosi mengatakan saya gila, saya sinting, saya sesat. Tak perlu. Saya dengar dulu. Saya nggak bilang nggak bilang Anda itu gila, tapi saya bilang itu Anda itu sesat, ya. Ada itu rekamannya, putar aja. Sebelum ini Bapak bilang saya gila kok. Dengarkan saya sekarang, ya. Dengarkan saya. Kita kembali ini aja. Ya, waktu kita tinggal sedikit ini sesuai kesepakatan. Ini waktu saya bicara sekarang. Sekarang ini saya mesti sampaikan ini, ya. Jadi kalau Anda itu percaya Yesus itu, ya Dia Maha Tahu, lalu Anda berkata dia datang ke dalam dunia, ya. Dia menjadi kemahatauannya menjadi terbatas. Itu melebar, berarti Pak. pengetahuan menjadi terbatas. Sudah melebar. Konteksnya lain. Kita Yudas ke surga atau neraka. Sudah melebar itu. Anda yang bicara Yesus tadi kan? Loh, Anda yang memancing. Anda yang memancing, Pak. Sekarang saya balikkan. Kita kembali ke konteks. Lawan argumen saya Yudas ke neraka atau surga. Ya, habis ini jadi Anda tidak beri kesempatan untuk saya bicara, tetapi yang jelas saya tidak takut untuk tidak akademis dengan mengatakan bahwa pandangan Anda tentang Yesus itu menyesatkan, ya. Saya tidak takut disebut tidak akademis, ya. Jadi kita stop sampai di sini, ya. Bahkan sudah lewat kesepakatan kita waktunya ini, ya. Ini sudah jam berapa ini? Jadi babak kedua nggak kita lanjutkan atau gimana? Saya kira, ya, yang saya lihat ini kan saya sudah mematahkan argumentasi Anda, tapi ngotot itu menurut Bapak. Menurut Bapak, ya. Jangan menilai sendiri dong. Orang Bapak nggak mampu menjawab. Lah Anda mengklaim saya tidak mampu menjawab, siapa yang menilai? Kan Anda menilai sendiri kan? Ya karena Bapak menilai saya. Dari tadi saya tak ada menilai Bapak. Ketika Bapak selalu mengatakan ini asumsi, ini gini. Itu harus saya bantah. Makanya Pak, dijaga lisan ketika berdebat. Saya ini orang yang sudah makan asam garam di perdebatan. Kalau saya live tak pernah saya marah. Saya senyum. Bapak selalu marah-marah kok, ada videonya. Sama saya juga, makanya gini. Ini kita bagaimana kita lanjutkan sesi kedua atau henti sampai sini, putuskan. Dengar dulu. Anda kan sesumbar selama ini kan, ya, nggak ada yang berani debat. Anda ketemu batu sama saya sore hari ini. Saya sengaja membuat saya ketemu batu? Saya ketemu lumpur. Tidak ada argumen Bapak yang bagus. Orang yang melihat kan. Ya sudah, sekarang, daripada kita berbalas pantun, saya nggak suka berbalas pantun. Tentukan aja apakah selesai sampai di sini atau kita masuk babak kedua. Saya kira gini ya. Masuk ke babak kedua mau bahas apa? Bahas apa? Yudas masuk surga, aku bilang karena sudah dijanjikan Yesus tahta. Hakim. Saya sudah patahkan tadi semua. Mana ada Bapak patahkan? Mana ada? Sudah. Mana ada? Yesus mengatakan kita makan dan minum di surga tidak ada syarat.
Tidak ada Ya, syarat, sekarang hanya mau- kita makan dan minum ya anak-anak, nanti di surga kata Yesus. Tidak ada syarat. Bapak ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Syaratnya hanya mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tidak ada syarat. Jadi Baru namanya tertulis di atas kota itu, 12 nama. Rasul anak domba Allah. Mana bisa Bapak putuskan itu? Siapa mau Bapak buat penggantinya? Tidak bisa, kandas semua itu. iya, Anda memang karena ini. Jadi gini, saya ikut argumentasi Anda saja yang kelas level itu ya. Jadi Anda memang kan pengikut Tentukan, Yudas. ini mau dilanjutkan atau diselesaikan. Ikut Kalau mau Yudas. dilanjutkan, tutup dulu karena perjanjian kita 1 jam. Perjanjian kita 1 Iya, jam. jadi gini. Jadi gini. Dari seluruh pembicaraan sore hari ini ternyata sudah terungkap bahwa Anda ini pandangannya terhadap Yesus itu adalah pandangan yang menyesatkan. Itu saja kesimpulan saya di akhir ya. Jadi kita tutup ya. Berarti nggak dilanjutkan? Sudah? Tidak dilanjutkan lagi kan? Oke. Sampai jumpa kawan-kawannya. Kita keluar dari studio. Nggak dilanjutkan lagi Pak ya? Deal ya? Halo? Oke, sudah keluar.